Ini malam ini istimewa. Ini beliau yang dulu ketemu Pak Jokowi loh, yang ngasih bambu ke Pak Jokowi, Kang Arianto Petuk, seseorang yang memberikan bambu sakti. Apa namanya? Bambu petuk pamengkang jagat. Hidup itu manut kersane Gusti Allah. Tirakatnya hanya satu, yaitu tidak melakukan maksiat. Aman yang ikut saya jadi anak saya, wes terserah. Olah ini, olah ngono. Kembangkan nongol. Yang penting hatinya kandul kepada Allah. Selesai mondok di sini atau tetap di sini, mau jadi kuli, mau jadi pelajar, mau jadi dosen, mau jadi guru ngaji, monggo. Yang penting kandul kepada Allah. Yang penting tidak maksiat, ngoten mau. Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di Pondok Nuswantoro. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ada yang istimewa. Kameramu sebelah sana, wait. Kunul. Oh, cah duduk eram. Ini malam ini istimewa karena malam ini ada nih Pak Yai Gus Arianto Petung. Ini beliau yang dulu ketemu Pak Jokowi tuh. Sama ngeliat beritanya enggak? Yang ngasih bambu ke Pak Jokowi. Ini beliau ini. Sekarang datang ke sini. Makanya kemarin pas tak peluk itu kok baunya Pak Jokowi yang ngono. Masa Pak Jokowi rene yang ngono, dia. Nggak taunya ini Kang Arianto Petung. Ini beliau ini. Jadi mungkin berapa tahun yang lalu kita pernah dengar ada seseorang yang memberikan bambu sakti ke Pak Jokowi. Ya ini orangnya. Kita kenal ya. Ini orangnya ini. Nanti tak suruh cerita ya. Ceritanya gimana dulu itu kok bisa ketemu Pak Jokowi terus ngasih bambu. Terus spesialnya itu bambu yang dikasih ke Pak Jokowi itu ada yang hampir sama bentuknya. Nah ini dikasihkan ke saya. Ini apa namanya? Bambu petuk Pamengkang Jagat. Bambu petuk Pamengkang Jagat. Aku heran nih kok ini wallahi demi Allah saya itu nggak sengaja, yo nggak tahu. Baru kemarin itu saya mengupload sebuah video yang dimana ketika saya pergi ke petilasan Om Yang Jimbe, ketika saya ke petilasan Om Yang Jimbe, ya nggak usah. Ketika saya berarti nggak boleh pakai mic, berarti suruh gini aja mungkin. Ketika kemarin saya bersama santri-santri saya itu kan mengadakan sebuah doa dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saya menyuruh semua santri untuk menyiapkan ublek. Ublek itu adalah lampu tapi dari minyak tanah dan dari kain ya. Terus saya suruh menyiapkan jenang merah, jenang kuning, jenang putih. Terus di situ ditempatkan pada tampah. Terus ada kembang telon, kembang mawar, kembang kenongo, kembang kandil. Terus dari situ saya ajak jalan kaki dari sini sampai ke petilasan Om Yang Jimbe. Tapi saya lebih fokusnya sebenarnya bukan ke Om Yangnya, tapi ke pinggir sungainya. Di santri-santri penting ketika malam dikiran di pinggir sungai, karena sungai itu dari mulai hulu ke hilir manut kersane Gusti Allah. Jadi nggak bingung karo uripe dhewe. Sudah hidup itu manut kersane Gusti Allah. Tirakatnya cuma satu orang hidup itu. Tirakatnya hanya satu, yaitu tidak melakukan maksiat. Makanya semua yang ikut saya wis terserah sampean. Sampean yang ikut saya jadi anak saya wis terserah. Wis takai kembang konongo, kembang kandil, kembang mawar. Wis mawarna-warna wis oleh ngene oleh ngono. Kembang kenongo, yang penting hatinya kandil kepada Allah. Kamu selesai mondok di sini atau tetap di sini, mau jadi kuli, mau jadi
pelajar, mau jadi dosen, mau jadi guru ngaji, monggo. Yang penting taat kepada Allah. Yang penting ndak maksiat, ngoten mawon. Nah, jadi kemarin itu kita jalan kaki dari pondok sini ke pinggir sungai yang ada di Jimbe. Nah, dari sana kok dapat isyarah suruh antara kembang tadi itu jadiin satu, terus dikasih minyak. Akhirnya minyaknya itu saya kasih nama minyaknya Pamengkang Jagat. Wallahi saya itu nggak ngerti dapat kata-kata itu ya dari mana, nggak ngerti, metu-metu dewe itu kolambiku. Keluar sendiri dari mulut saya. Aku juga artinya Pamengkang Jagat itu juga nggak tahu saya. Apa artinya Pamengkang Jagat itu? Ya muncul sendiri. Wallahi demi Allah, saya nggak ngerti. Nah, dari situ kok tiba-tiba beliau ini datang. Dari mana Cilacap rumahnya? Dari Cilacap datang ke tempat saya ngasih bambu ini. Namanya bambu Pamengkang Jagat yang dulu beliau menyerahkan ke Pak Jokowi. Ada fotonya Pak Jokowi lagi megang bambunya dari beliau ini. Luar biasa, subhanallah, luar biasa nggih. Mantap, saya aja belum pernah, beliau sudah, para hebat beliau, ya toh? Beliau yang hebat kok beliau yang kesini kan, ya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan bukan suatu kebetulan ya, ketika beliau kesini ngasih bambu ini kok bersamaan dengan saya itu dapat batu delima. Dan ini pun beliau juga ngasih saya bambu tapi di dalamnya ada batunya. Padahal bambunya itu tertutup rapat. Di dalam bambunya itu ada di dalam kalau nggak salah. Tapi yang jelas saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gus Yai ini di Pondok Nuswantara. Nanti saya minta berbagi ilmunya. Kok bisa sampai sesakti ini tuh gimana ceritanya gitu loh ya. Terus besok mau tajam bolang ya. Tadi sempat tak tanya, rasanya jenengan pengennya cari bambu di sebelah sana atau di sebelah sana? Lah kok jawabannya di sebelah sana. Balik mana? Memang saya itu asalnya dari sana. Sampai kalau nyari saya setiap Jumat Legi itu saya ada di pinggir sungai. Itu kalau malam senangnya tidurnya di pinggir sungai. Jadi tak kasih tahu sama jenengan semuanya. Dunia itu kayak kalau belum kita dapatkan. Dunia itu seperti hal yang istimewa ketika belum kita dapatkan. Tapi kalau sudah kita dapatkan biasa-biasa saja. Dulu kita masih kecil pengennya dewasa. Setelah dewasa kangen nggak dengan waktu masih kecil? Kangen tau? Iya, ada dewasa banyak tanggungan nih, mikiri bojo nih ya. Tanggungan nih dan lain sebagainya. Kecilnya main-main aja. Mungkin dulu kita masih bujang, masih sendiri pengennya punya istri ya tau? Ya enggak, wah punya istri itu enak gitu. Apalagi kalau ngeliat wanita cantik ya. Dulu sebelum dinikahi, aku nggak akan bisa hidup tanpamu ya dah. Jadi sama istri kan begitu ya. Aku tuh bahagia kalau hidup dengan dia ya. Sehingga aturan ngono iki lho sapa? Ya bang, nggak susah-susah dewi toh. Nah, belum tentu kamu hidup dengan dia juga bahagia. Boleh, punya keinginan itu boleh. Tapi jangan sampai keinginan itu menguasai diri kita. Itu namanya nafsu subi. Boleh kamu itu mau kaya boleh, mau punya jabatan boleh, mau istri cantik boleh, mau punya mobil boleh, pengen terkenal boleh. Tapi kalau kamu sudah dapatkan biasa-biasa. Saya dulu itu pengen Bu punya mobil Alphard. Yo sampai sekarang saya masih jadi salah satu pengirim barang di pabrik. Ya, jadi saya itu supplier. Orang tuh nggak ngerti. Saya itu setiap hari
dapat uang tanya Mas Jani, 10 juta itu dari pabrik secara cuma-cuma. Karena saya punya nama. Saya itu dulu pengirim barang di pabrik, pakai truk saya sendiri. Sekarang truk saya pada nganggur itu. Ada 4 truk saya. Dulu saya ngirim sendiri ke pabrik. Saya memang pengirim barang bekas, tapi saya ngirim sendiri ke pabrik. Jadi saya punya 4 nama di pabrik. Setiap orang yang kirim barang ke pabrik itu pakai nama saya, itu bayarnya ke saya. Jadi fee-nya ke saya. Itu sampai sekarang. Ketika dulu saya belum punya mobil Alphard ya, pengen punya mobil Alphard. Sekarang mobil saya ada 12 itu jarang saya naiki, Bu, tanya anak-anak. Setiap malam saya kalau keluar jalan kaki kok. Oh iya ya oleh urung, lek wis biasa. Biasa ae. Heeh, tenan. Iya, tenan tete. Dulu kan saya pengen punya rumah mewah tete. Pengen wah di rumah mewah ki enak ngono ya. Sampai saya bikin pondok ini nilainya 25 miliar ini. Sekarang sudah punya, lu saya itu kalau malam tidurnya di pinggir sungai kok. Malam nggak pernah tidur saya. Kalau tidur nanti habis subuh gitu. Sukanya di hutan. Yang nempatin rumah ini ya, iki begadul iki. Garangan-garangan iki sing nggoni. Kalau aku ora tau nggoni kok. Yang punya ya anak-anak ini. Kayak kalau belum sudah biasa aja. Makanya urip niku tinggal menjalani apa yang Allah berikan. Ngono lho. Makanya yang menjadi pondasi di pondok kita, pasukan berani dicaci, berani dibully, belajar untuk tidak dihargai, belajar untuk tidak dihormati, belajar untuk diabaikan. Sebab makrifat itu sendiri adalah goncangan. Seseorang tidak akan bisa mengenal Tuhannya sebelum mengenali kelemahannya, sebelum mengenali kehinaan dirinya, sebelum mengenali kebodohannya, sebelum mengenali ketidaktahuan dan ketidakbisa apa-apaan di dalam dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini alhamdulillah beliau ini dulu pernah ketemu Pak Jokowi, Pak. Ya, ini bukan orang sembarangan ini. Bahaya ini, ngerti ini. Aja didelok anu nek kasih nggih, Pak. Wah, iki lek ngomong karo nangis kok modele kaya aku kok iki. Dia lek ngomong karo nangis kok iki. Muga aja nangis, aku nanti permen gini soalnya. Ini beliau itu kalau membedakan bambu asli yang orang-orang yang suka mengada-ada, suka ngapusi bambu palsu dengan bambu asli, beliau itu nggak perlu ngeliat bambunya, ngeliat orangnya aja udah paham. Sampai sakti nih Pak, orang ini hati-hati. Denny, Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya beliau ini adalah Yai Gus Aryo Petuk, gitu. Ini punya TikTok apa namanya? Arianto Petuk. Oh iya, namanya Arianto Petuk. Dulu pernah ketemu Pak Jokowi ini. Ini pernah ketemu Pak Jokowi. Bambunya dipegang gini sama Pak Jokowi. Dan sekarang beliau ada di sini dan ngasih hadiah saya bambu-bambu yang luar biasa. Tapi di sini kita tidak membicarakan tentang uangnya atau tentang komersilnya seperti yang lain sana. Karena yang membicarakan uangnya itu malah menghilangkan kewibawaan yang ada di dalam bambu itu sendiri. Karena bambu ini Allah yang menciptakan. Di banyak pelajarannya di sini, filosofinya seperti ini. Namanya apa ya ini? Bambu seperti ini? Bambu kurung tali sukma. Oh, tak guna tali sukma nih bujuku ya. Oh, benera apa anu sukmaku dewi ini benera tergoda karo rondo itu. Terus ini bambu, ada bambunya lagi namanya apa ya? Bulu perindu. Wah, bulu perindu. Mantap. Bisa membuat wanita selalu merindukan kita ya. Insyaallah. Wes buka-buka kabeh merindukan saya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyapa pengen nih. Tadi ini apa Yai? Bambu sabdo rencang kencana. Bambu sabdo rencang Kencana junjung derajat. junjung derajat. Sambung rasa. Wah, wakeh heram.
Sambung rasa pisan. Enek bulu perindune pisan, gitu. Oh, mantep iki, barakallah. Nggih. Kita dengarkan sebentar nggih kisah dari Kang siapa namanya? Kang Aryo Petuk. Gimana ceritanya kok bisa sampai di sini? Ya, terus apa yang membuat jenengan kok gelem morong ngene oh tenan iki. Caranya apa ngono lho. Pokoknya ini mbok parani apa orang sini dunia persilatanmu malah. Cerita monggo salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan ngopo iki, Gus? Ya ceramah kono. Ceritane Rene nyapo kok iso ketarik Rene piye? Bismillahirrahmanirrahim. Terus cerita apa iki, Gus? Sembarang. Ketemu Pak Jokowi dhisik piye? Nyapo kok iso nemen Pak Jokowi? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bingung, Bu, jujur. Arep ngomong iki bingung. Ke jalan. Ora iso ngomong tapi kon dijak ngomong kan bingung. Masalahnya kalau di tempat Romo Gus Samsudin, saya panggil Romo ya, karena memang ada kegilaan yang saya lihat itu di Romo itu orang gila gitu loh. Menurut saya itu orang gila. Nek orang gila nggak bisa ketemu sama Romo, makanya saya harus jadi gila dulu Ibu untuk ketemu beliau, sosok Romo Gus Samsudin yang saya kenal. Kalau nggak gila, nah, terus piye iki Gus? Dulu kita Pak Jokowi gimana? Oh gitu. Aku duduk kon gila di situ apa piye iki? Oh iya, cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, terkait masalah dulu saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden itu berawal dari sebuah bambu. Yaitu ada bambu yang memang dulu pernah saya dapatkan Gus. Di salah satu di pinggir kali juga Gus bambu itu. Subhanallah. Dan waktu itu saya dapatkan itu kan ketika mau sholat duhur. Kebetulan karena posisi di kali jadi saya sempatkan untuk sholat duhur. Tapi saya nggak melakukan sholat dulu Gus. Karena teman saya mau melakukan sholat. Yo wis kowe sholat sit wae. Nanti saya tak sholat. Karena saya penasaran dengan salah satu bambu yang ada di depan. Nah berhubung beliau sholat saya naik. Begitu saya melihat salah satu bambu, itu ada bambu yang namanya bambu petuk pamengkang jagat. Nah di situ, karena teman saya sholat, jadi kan saya nggak berani potong, saya nunggu teman sholat. Selesai teman sholat, baru saya menunjukkan, itu loh ada bambu yang namanya bambu petuk pamengkang jagat. Nah akhirnya teman saya selesai sholat, dia nungguin, wis tungguin peringkai. Aku tak sholat, baru saya sholat dulu Gus. Harus ditunggu ya pringnya ya. Iya. Lek ngono ngilang. Hilang Gus. Akhirnya saya tunggu, alhamdulillah selesai sholat Ibu saya baru potong. Dan waktu itu potongan itu ada 9 ruas saya potong. Sebenarnya 9 dan akhirnya menjadi 7. Pitulungan. Oh kados niku nggih Gus. Subhanallah. Akhirnya bambu itu saya bawa pulang Ibu. Itu cukup lama di saya. Dan yang menjadi aneh, bambu itu ada sebuah rasa. Bambu ini suatu saat akan ada sama Bapak Presiden Jokowi. Dan itu walau musawab, perasaan-perasaan gaib, bisikan-bisikan gaib itu saya abaikan. Karena sesuatu hal yang gaib itu tidak bisa terlihat, tetapi bisa dirasakan. Sehingga saya mengabaikan Ibu. Untuk mengantisipasi pengendalian diri kita bahwa sesuatu hal yang gaib, bila mana kita mengikuti hal-hal yang gaib, pengendalian diri kita lemah, itu sangat berbahaya Ibu. Satu faktornya bisa menjadi kegilaan pada diri kita. Makanya saya abaikan Gus. Tapi malah kayak jadi kaya wong gila temenanan begitu saya abaikan. Edane kaya aku. Sing penting ora edan wedokan, ora edan bondo. Amin. Edane ning Gusti Allah ae. Amin amin amin. Gak ngapa gak kepenak, Bu. Nah, di situ Gus, akhirnya saya abaikan, tetapi semakin saya abaikan bambu itu semakin terasa Gus. Wes poe bisa ora iso pring iki suatu saat akan ada di Bapak Presiden Jokowi. Semakin saya abaikan perasaan itu semakin dekat. Dan yang menjadi aneh waktu itu bambu itu memerlukan waktu cukup lama Ibu.
itu memerlukan waktu 7 bulan. 7 bulan baru bisa tersampaikan pada waktu itu. Dan yang menjadi aneh, saya suruh ke Jakarta, yo presiden mosok kok bisa ditemoni kan. Maka saya abaikan. Suruh jalan ke Solo, saya abaikan. Moro-moro dolan Cilacap, Gus. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Aneh kan? Enak foto nih Pak Jokowi. Nyekel bambu nih dek. Nah di situ baru, karena saya ada rasa ketakutan bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, akhirnya saya punya inisiatif. Meniso nerobos, meniso ketemu bicara. Saya tak cat badan saya waktu itu, Ibu. Jadi tadi yang edan pisan. Iya. Edan ya ke manfaatnya. Ini edan no. Masalah di situ. Dan yang menjadi aneh Gus ya, itu kan Bapak Presiden kan pakai mobil. Tak kejar-kejar Gus. Tadi Samson kon. Somebur. Dan akhirnya saya hadang itu Ibu. Dan saya hadang, alhamdulillah. Mobilnya mbak hadang? Iyalah, orang diadang orang mandek. Otaknya gak dibedil kan Pak Pampres? Iya, padahal waktu itu orang dibedil kan Pak Pampres? Alhamdulillah, saking semangat ya, jadi ya wis dibedil orang dibedil, wis mikir murikeri Gus waktu itu Gus. Saya nggak berpikir kalau untuk bertemu Bapak Presiden Jokowi itu memang ring 1 Ibu. Bahkan ancamannya itu sudah harus kena tembak saya. Lari-lari, gowo bambu, kan koyo teroris. Tapi yang menjadi aneh, itu mobil nggak nabrak saya. Subhanallah, pintu dibuka sama Bapak Presiden Jokowi. Mantap. Luar biasa. Kok tepuk tangan? Allahu Akbar. Takbir. Lah perjuangannya itu perlu diapresiasi, perjuangannya itu loh. Nggih, subhanallah. Terus. Kesurupannya. Kesurupannya taruh kias. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Bentar ya Gus. Takut lisan saya ini takut salah Gus. Jadi mohon maaf ya Gus. Bener. Bila mana dalam saya menyampaikan, mohon maaf ya Ibu ya. Ini ada rasa yang sedikit berbeda. Bukan sesuatu hal apa-apa Ibu. Ini ada sesuatu rasa yang berbeda karena ketika saya menyampaikan takut lisan saya, jadi saya harus minta maaf dulu ke Gus. Karena jujur ada sesuatu hal yang berbeda ketika saya menyampaikan, ada nada yang terlalu tinggi. Nah inilah yang los nih. Nggak apa-apa ya Gus? Nggak apa-apa, los nih. Mohon izin bila mana saya menyampaikan terlalu berlebihan, mohon maaf ya Gus ya. Betul. Nah ketika itu Ibu, mobil itu berhenti Bu. Nah ketika berhenti yang menjadi aneh itu mobilnya dibuka sama Pak Jokowi. Sudah nggak apa-apa, bilangnya seperti itu. Akhirnya saya dihadang Pak Pampres biar warga ini nggak ngeruduk. Karena mobil berhenti kan warga semua ngikut pengen salaman. Karena saya yang menghadang makanya warga nggak boleh salaman dulu, harus saya dulu Ibu. Karena saya yang menghadang, maka tak pegang tangannya kayak gini. Setan tadi. Dan yang menjadi aneh, ini ketika saya menyampaikan bahwa saya pegang bambu waktu itu, ini loh bambu Bapak. Itu saya nggak bisa ngomong Ibu. Kayak ada energi besar yang menghalangi saya. Jadi memang subhanallah, ketika berhadapan dengan salah satu sosok yang namanya Bapak Presiden Jokowi, ucapan kita, lisan kita, itu nggak bisa sembarangan Ibu. Nggak bisa sembarangan. Dan itu saya alami sendiri, saya nggak bisa ngomong. Padahal saya mau ngomong, ini bambu petuk kayak gitu. Sampai saya gagap, dan sampai saya istighfar pun belum bisa nyampe ngomong. Sampai susah bener, Masya Allah. Dan iya Gus, benar Gus, itu terjadi gitu Pak. Saya sampai nggak bisa ngomong di hadapan Bapak Presiden. Padahal niat saya ingin menjalin tali silaturahmi, ingin berbuat baik. Tujuan ingin berbuat baik aja terhadap beliau itu masih ada benteng-benteng yang luar biasa. Sampai saya ngomong, mau ngomong bambu petuk pamengkang jagat, bisa yang terjadi apa? Ini bambu sakti gitu. Aneh-aneh. Kok jadi bambu sakti? Ada. Masya Allah. Dan di situ akhirnya menjadi apa ya? Menjadi sebuah keramaian.
Jadi itu Ibu, jadi Bapak Presiden Jokowi ketika menyampaikan hal apapun dia tidak terlalu banyak ngomong. Yang menjadi sederhana itu sampai sekarang yang saya ingat itu. Banyak terima kasih, jaga bangsa dan negara Indonesia. Subhanallah. Itulah yang selalu saya ingat. Takbir. Sampun nengi Gus. Iya wis. Terlalu banyak nanti takut Gus. Iya, siap. Besok sambung lagi. Kalau besok tentang ilmunya, bagaimana jenengan itu bisa tahu kalau di tempat itu ada bambunya. Terus tadi juga ada mustika dalam bambu yang dikasih ke saya. Sampai tak sok tos gede, Bu. Nggawa tas telu kira ini. Termasuk kita nggo rokokan iki. Besok ilmunya. Insyaallah. Berbagi sama kita, ya toh? Yang jelas saya ingin bambu ini bisa viral seperti viralnya saya kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen banyak orang yang menggunakan bambu seperti halnya ketika orang pada pakai aki, batu aki zaman dulu. Karena menurut saya pring itu bukan sekedar pring Bapak Ibu. Pring itu kalau orang Jawa jeneng kowe sing nyeritakne. Mboten lah Gus. Ora wani. Lah awakmu cerita akeh sing percaya, lah aku sing cerita ora akeh sing percaya. Tapi kan Gus. Ya ceritane sik. Sing tak omongne wingi omongno kono. Apa arti dari bambu itu? Jadi bambu itu kan sebagai deling. Bambu itu pring ya. Pring itu adalah pokok rosok, kandel, eling marang, peparing. Jadi bambu ini sebagai pengingat-pengingat kita kepada yang maha kuasa. Itu paling inti utama. Jadi bambu ini punya sesuatu kekuatan. Jadi bambu ini suatu langsung diciptakan oleh Allah. Jadi bambu ini adalah deling. Deling itu kandel, eling marang sing peparing. Jadi bambu ini sebagai pengingat-pengingat kita kepada yang maha kuasa. Bukan menjadi ageman yang harus ini punya kekuatan, ini tidak. Tetapi untuk mengingat-ingat kita. Sehingga ketika kita mengingat kepada yang maha kuasa, bambu ini bisa bermanfaat Ibu. Contoh seperti bambu petuk pamengkang jagat. Pamengkang jagat itu kan sebagai pemangku kekuasaan. Sehingga sangat layak memang dipegang oleh para kalangan, para pejabat tinggi, para pengusaha. Karena dia punya rasa pemangku. Pemangku itu bukan berarti harus orang dipangku, enggak. Tetapi pemangku itu adalah bisa memilah. Misalkan ibu dengan ibu, itu akan memangku gitu loh. Tidak menunjukkan sifat kesombongannya. Jadi akan selalu memangku. Wah ya si ini punya keilmuan ini, si ibu punya pemahaman ini, jadi nanti akan memangku. Lah disinilah pemaparan-pemaparan bahwa bambu ini mempunyai faedah yang sangat luar biasa. Jangan diartikan bambu ini punya kekuatan ini, enggak. Kalau punya kekuatan, iya ada kekuatan. Contoh Gus, kepengen jajal kekuatannya ora Gus? Wes, tenanan siap. Loro iki lho. Secara nyata loh. Tadi Gusnya sudah paham ya. Jadi kalau untuk membuktikan secara kekuatan secara nyata itu sederhana Ibu. Nek wong ora percaya tentang hal-hal gaib, nah ditutuk mesti ada kekuatannya. Nek sampai orang nyengir berarti sakti wonge. Wah kowe ora wani kok. Ya Gus, ora wani. Jadi ada faedah. Contoh kayak bambu kurung. Bambu kurung itu memang ada apa ya? Ada keilmuan, filosofi di mana semakin kita berilmu kita semakin merunduk. Jadi kayak gini, punten nggih Gus. Jadi gini. Jadi bambu kurung ini dalam sisi kehidupannya ini demi mempertahankan hidupnya. Dia tuh terkadang ada di atas, terkadang ada di bawah. Sama seperti kita. Jadi ibu nggak usah khawatir ketika ibu di bawah, insya Allah suatu saat akan ada di atas. Makanya dari saat ini seperti itu. Semakin dihina semakin mulia. Alhamdulillah. Nah ini. Jadi ada filosofi yang terkandung. Dan ini ilmunya ilmu padi Ibu. Sesuatu kesabaran. Jadi ini ilmunya ilmu padi. Semakin kita berilmu, semakin kita merunduk. Inilah manfaat dari sebuah faedah dari bambu kurung. Tali sukma ini adalah sesuatu sukma. Sukma yang diikat. Nah ini kan masuk rantingnya masuk ke dalam. Ini ada manfaatnya juga. Nah bambu kurung ini sebagai pemagar gaib. Yang dimaksud pemagar gaib itu untuk melindungi diri kita agar sesuatu pengendalian diri kita ini tingkatannya sudah tingkatan suatu kesabaran Ibu.
Jadi Allah itu akan ada pada golongan orang-orang yang sabar. Jadi dukungannya langsung pusat. Gitu loh. Nah, seperti itu. Wis ngono wae Gus, golek kakean bingung aku. Gus wae sing ngaji ya, mosok aku. Ya ini juga namanya ngaji, tapi ngaji alam. Ya, tadabbur alam ini, Bu. Makanya saya senang terhadap bambu-bambu ini. Nanti saya akan punya rumah bambu sebentar lagi. Ini karena kedatangan beliau, sekaligus saya akan membuat rumah bambu. Nanti khusus beliau yang dengan saya survival ke hutan-hutan, cari bambu. Nanti sampean boleh datang ke sini gratis, lihat bambu-bambu, dan sekaligus juga nanti tadabbur alam. Jangan nggak perlu ke hutan-hutan, cukup ngelihat aja, ya. Nanti yang datang ke sini ada seperti pariwisatanya gitu loh, Pak. Apa sih yang Allah ciptakan ini dan bagaimana sih manfaatnya, faedahnya, dan tentunya ada filosofinya. Ya, jadi jangan disalahartikan, nanti dikatakan syirik ya, punya manfaat ini dan itu loh. Memang semua yang Allah ciptakan itu semuanya ada manfaatnya. Apapun yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya, bukan bicara tentang kesyirikan. Bahkan cacing yang kamu anggap menjijikan itu pun juga ada manfaatnya loh untuk alam semesta ini, bahkan untuk diri kita. Saya kalau mengobati orang yang sakit di dalam perutnya itu cuma pakai 2. Jadi orang yang sakit di perutnya itu karena makanan. Sekarang makanan apa yang nggak pakai bahan pengawet? Sampai kemarin saya ngobati anak umur 17 tahun sudah kena stroke, masih muda loh. Karena apa? Sering minum, mohon maaf, teh botol gitulah intinya. Yang sesuatu hal yang instan-instan itu. Nah, sekarang makanan apa kita itu yang nggak instan? Makanya saya itu paling kontral ya, paling utama nyuruh untuk semua yang datang ke tempat saya itu saya suruh untuk kembali ke zaman dulu. Ayo masaknya pakai kayu ngeliwat ya. Ayo makannya daun-daunan, nggak usah selalu mie instan dan sebagainya. Saya yang paling nyuruh seperti itu. Yang paling frontal saya suruh untuk kembali ke zaman dulu. Karena saya anggap ketika orang bisa kembali ke ajaran leluhurnya, itu hidupnya bisa tertata. Salah satunya juga ada bambu. Kemerdekaan bangsa kita itu juga nggak lepas dari bambu. Iya. Bahkan saya pernah dengar salah satu cerita dari abah saya. Ayah saya dulu mondok di Paron. Waktu zaman perjuangan perang kemerdekaan tahun 1945, zaman perang di Surabaya, area Surabaya itu dikasih bambu di Asma. Bahkan ada salah satu pesawat yang hanya diginikan sama salah seorang kiai itu jatuh pesawat itu. Saya bayangkan senjata modern yang melawan hanya bambu runcing itu loh bisa kelibukan. Masuk akal enggak? Kan enggak masuk akal. Dan selain itu juga ada banyak filosofi. Jadi doa itu, makanya kalau bukan orang Jawa susah sih ngomonginnya. Ya, apa-apa dikatakan syirik repot. Padahal banyak sekali, bahkan Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari bahasa Sangsekerta, dari leluhur kita. Termasuk bambu ini banyak filosofinya, banyak doa-doanya. Apalagi ini yang dari alam. Jadi doa itu ada dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk tindakan, dan juga ada dalam bentuk barang atau sanepan. Yang jelas saya di sini menyarankan untuk semua subscriber lover saya, untuk semua pecinta saya, minimal di depan rumahnya saya perintahkan untuk menanam bambu kuning. Oh, tidak ada tempatnya, tempat saya sepi. Minimal punya bambu kuning. Saya setiap 3 bulan sekali di khusus perkumpulan keluarga besar Pondok Nuswantoro itu saya kasih bambu satu persatu, ya. Dan kalau ada yang berkenan nanti bisa dicarikan juga sama beliau
Ya, cukup ganti kopi saja lah ya toh. Yang penting bisa untuk jalan ngopi di hutan gitu aja. Gitu. Nanti kita kasih. Karena banyak sekali filosofi-filosofi yang akan Anda pahami dan insya Allah juga akan banyak manfaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad.